Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Sebenarnya intinya cuma satu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, kata Allah. Berbekalah kamu, bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau mau terhindar dari api neraka adalah tadi. Satu itu sebenarnya kuncinya. Tapi rinciannya ada beberapa. Ada rincian bagaimana bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mau disampaikan di sini ada, kalau tadi 4 poin, ini 3 poin, jadi 7 poin gitu nih. ada 7 poin. Poin pertama adalah silaturahim. Silaturahmi. Yang kedua, mengko gancang. Kata 7 poin. Ya. Yang kedua, kayaknya disampaikan tadi 3 poin. Maka ini ada pertanyaan, kan berapa poin lah situ. Yang kedua, poinnya adalah apa itu? Adalah sholat. Sholat. Jadi jangan nian sampai sholat ini luput dari kita. Yang terakhir, poin ketiga, ini kaitan dengan kita ini untuk menjaga kerukunan. Kerukunan antara dia begading, kerukunan kita dengan keluarga, dengan laki bini. Nah, ini perlu kita dengar sama-sama, kita cermati sama-sama. Halo. Wah, mantap ini. Assalamualaikum sahabat-sahabat mulia. Bahwa hari ini alhamdulillah kami keluarga Munarwan dapat kumpul bersama. Dari kami berada ini khususnya yang dari keluarga di dusun ya, di Simpang 3 Pagar Gasing. Yaitu menghormati, menyantuni kedua orang ibu dan bapak. Dalam pengertian menghormati dan menyantuni kedua orang ibu bapak ini tidak tertuju pada kami dengan hak lainnya. Siapapun di antara kalian kan masih mempunyai orang tua. Yang kedua, kenapa kalian bersih badan, bersih jasmani, bersih terkait. Suci jasmani, suci terkait. Orang yang suci jasmani dengan sendiri suci rohani. Orang yang suci rohani dia pasti semayang. Dan poin ketiga, amal ibadah dengan bekerja. Makanya dalam Al-Quran nyata wa mayyurut sawab dunia nu'i minha. Barang siapa yang bekerja untuk utama dia dapat itu dunia itulah. Akhirat itu. Iya. Poin keempat. Ku anfusakum ahlikum nar. Peliharalah diri kamu, selamatkan diri kamu dan selamatkan keluarga kamu. Jadi modal pertama, ingat jangan. Satu, jangan kamu keluar kejahatan, baik pada keluarga sendiri ataupun kepada diri sendiri. Misal bunuh diri itu kejahatan, dan juga kepada orang lain. Kemudian jangan berbuat maksiat dan jangan sampai berbuat munkar. Nah, ini tadi nambah yang jadi penyampaian bak tadi. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Sebenarnya intinya cuma satu.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kata Allah. Berbekalah kamu, bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau mau terhindar dari api neraka adalah tadi. Satu itu sebenarnya kuncinya. Tapi rinciannya ada beberapa. Ada rincian bagaimana bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa, tapi yang mau disampaikan di sini ada, kalau tadi 4 poin, ini 3 poin, jadi 7 poin gitu nih. ada 7 poin. Nampaknya memang nyambung ini apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Yang pertama, poin pertama adalah silaturahim. Silaturahmi. Jadi kita ini kumpul-kumpul ini dalam rangka pertama silaturahmi. Begitu penting silaturahmi ini, penting. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Sini. Sini. Ya nyadi nak dengar ini nih. Mendengar suara ni kan dengar nampi ngemak. Apa nampi maju tadi. Maju dampingan. Jadi poin pertama adalah silaturahim. Silaturahmi. Begitu penting silaturahmi dalam menghindarkan kita dari api neraka, keluarga kita dari api neraka, sangat penting. La yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga pemutus. Apa itu pemutus? Ya. Yakni qati'ur rahim, yaitu yang memutus tali silaturahmi. Jadi jangan sampai silaturahmi ini putus. Gitu. Silaturahmi dalam artian sempit, silaturahim yang betul-betul dalam ada hubungan rahim artinya kan. Tetapi secara luas adalah termasuk kerabat-kerabat. Nah, kita ini mulai dari kerabat maupun yang rahim harus jangan diputus ya. Jangan diputus silaturahim ini ya. Nah, tidak akan masuk surga kalau kita memutus tali silaturahmi. Nah, yang berikutnya ini yang lebih parah lagi. Jadi ini bukan untuk akhirat aja. Untuk dunia pun kita ya kalau seandainya memutus tali silaturahmi, lado dampaknya, akibatnya. Nah, ini aku bacakan hadisnya. Artinya baik. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya. Seulangi ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini. Jadi di dunia ini sudah jelas. Berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat. Jadi di dunia ini langsung disegerakan dibalas, dan dosanya pun disimpan untuk di akhirat nanti akan dibalas lagi. Daripada perbuatan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas. Banyak melampaui batas ini. Salah satunya lagi disampaikan oleh Bapak tadi ya. Tidak boleh, harus jaga, yaitu kemaluan. Di Al-Quran juga disebut seperti itu menyebutnya. Jika dalam surat Al-Mu'minun ya kan? Nah, itu termasuk melampaui batas. Nah, yang kaitan dengan silaturahim dan yang memutus silaturahmi. Jadi akan segera dibalas apa yang kita lakukan tadi dengan memutus tali silaturahmi, akan segera dibahas. Jadi memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Nah, ini pentingnya silaturahmi. Satu. Yang kedua, mengko gancang. Kata 7 poin. Ya. Yang kedua, kayaknya disampaikan tadi 3 poin. Maka ini ada pertanyaan, ya kan, berapa poin lah situ. Yang kedua, poinnya adalah yang mau disampaikan ini untuk betul-betul kita harus perhatikan betul, termasuk aku sendiri. Ya kan? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW
langsung dipanggil Tuhan, dipanggil Allah ke langit untuk nerimonya. Itulah yang peristiwa Isra Miraj yang barusan kita peringati beberapa hari yang lalu. Nah, apa itu? Adalah sholat. Sholat. Jadi jangan nian sampai sholat ini luput dari kita. Dia begading, nak begana, kan? Cung cucung, jangan nian sampai. Nabi Muhammad sendiri langsung dipanggil Tuhan. Saking pentingnya sholat ini. Agama ini, Islam ini didirikan atas 5 pilar. Syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Dari kelima pilar ini yang paling Allah utamakan sampai langsung Allah mengangkat Nabi Muhammad ke langit untuk memberikan langsung, secara langsung, yaitu sholat. Nah, ini penting sekali. Sholat 5 waktu khususnya, ya kan? Yang langsung turun, langsung diambil oleh Nabi Muhammad itu adalah sholat 5 waktu. Nah, begitu penting. Di dalam peringatan Isra Miraj lah kita dengar sama-sama. Ngapa ini penting? Aku baca ke hadis. Salah satu amal yang nanti akan dihisab di yaumil akhir, kalau bunyi Arab ini, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal pertama kali yang akan dihisab di hari akhir nanti terhadap hamba-hamba Allah ini adalah sholat. Nah, ini ada tambahan-tambahan, ada beberapa hadis. Ada yang nambah, apabila sholatnya itu rusak, maka rusak seluruh amalnya. Jika sholatnya itu baik, maka baik pula semua amalnya. Artinya, sholat ini menjadi yang paling utama sekali nantinya. Amal-amal kita ini akan dihitung kalau sholat dihitung. Jadi jangan sampai nian sholat ini tidak. Sedikit rinci. Misal dari sholat zuhur ke sholat asar. Ini kalau secara prakteknya. Kalau sholat zuhur kita diterima, maka apa yang kita lakukan dari zuhur sampai asar, itu akan diterima. Cak mana cara diterimanya? Juga dia pakai persenan. Karena sholat kita ini ada nilai sempurna, ada tidak sempurnanya. Ada yang tidak sempurna. Sembahyang kita, adanya kita tidak kusuk, kurang kesempurnaannya. Maka ada istilah sholat ini akan dinilai mungkin 10%, 20%, 30%, 100%. Nah, kalau seandainya sholat kita, sembahyang kita itu 100%, maka amal-amalan yang lain akan kali 100%. Misal, kita buang duri di jalan, itu satu nilainya. Jadi kalau seandainya sholat kita di sholat zuhur, kita buangnya itu antara zuhur dan asar, amal yang kita lakukan tadi nilainya 1. Tapi kalau sholat kita tadi cuma 50%, berarti nilai 1 jadi setengah amalan yang lain. Nah, ini pentingnya sembahyang ini. Pentingnya sembahyang ini. Dia akan berpengaruh dengan amalan-amalan yang lain. Baca Quran, 1 huruf 1. Nah, kalau seandainya 1 huruf itu misalnya kita lakukan dari zuhur sampai asar, kalau sama sembahyang kita tadi 100% sempurna, maka dapat 1. Tapi kalau cuman 10%, berarti 0,1. 1/10 dapat. Begitu juga dengan amalan-amalan yang banyak kita lakukan antara zuhur dan asar. Ketika zuhur kita diterima seperti itu. Nah, inilah pentingnya sembahyang ini. Untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, kemudian sembahyang ini ya, berkaitan dengan penyempurnaannya, itulah makanya kata Allah dibuatkan juga sholat sunat. Sholat sunat. Pentingnya sholat sunat itu, jadi sholat wajib ada 5, kemudian ada sholat sunat. Mengapa perlu sholat sunat? Karena untuk menyempurnakan sholat wajib. Salah satunya faedah sholat sunat. Jadi jangan sampai sholat sunat ditinggalkan. Walaupun kalau ditinggalkan tidak ngapa-ngapa.
ditinggal, kalau dilaksanakan dapat pahala. Ini arti sunat. Tetapi dalam artian yang sebenarnya, hakikinya sangat penting sholat sunat ini. Jadi kalau seandainya kita zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyah, setelah dan sebelum sembahyang zuhur kita. Di situ waktu sembahyang zuhur banyak mungkin ide fokus. Mungkin kalau dinilai cuma 60%. Ditanya oleh Allah ke malaikat dalam suatu hadis ini, ya. Ada nih dong, Joni sembahyang sunat. Ada kata malaikat. Ada nya sembahyang sunat. Nah, sempurnakan kata Tuhan nilainya. Jadi ke 100. Nah, itulah penting sholat sunat itu. Jadi jangan dianggap remeh juga sholat sunat. Ya. Nah ini, ngapa juga ini penting? Hitungan-hitungan seperti ini karena fa amma man sakulat mawazinu bahwa fi insyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita nanti akan dihitung saponya banyaklah dosanya daripada pahalanya, atau timbangan pahalanya lebih berat, bahwa fi insyatir radiyah, maka bagi dia nanti akan mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah artikan di badannya di surga, akan tempatnya di surga. Itulah penting hitung-hitungan tadi. Kalau seandainya kita sudah berbanyak berbuat, beramal banyak, beribadah banyak, tapi sholat kita, nilai sholat kita cuma 20% setiap sembahyang, misalnya. Apalagi kalau 0%, jadi nilai ini sudah dapat. Nanti tibalah saatnya pada saat hisab, kita termasuk wa amma man khaffat mawazinuh. Kita termasuk orang yang amalnya itu lebih dikit, pahalanya lebih dikit daripada dosanya. Kalau pahalanya lebih dikit dari dosanya, maka fa ummuhu khawiyah. Dia akan berakhir di neraka. Jadi seluruh umat Islam itu akan masuk surga, betul. Tapi di mana berakhir? Fa ummuhu khawiyah. Walaupun kita muslim, itu dijamin oleh Allah masuk surga. Dijamin. Tapi masuk surga berakhirnya. Jadi caranya ini kan kita nih, bagi yang banyaklah dosa jadi pahala, banyaklah dosa jadi pahala, cara Tuhan tuh dinjak ke kudai dunia. Nah, dinjak ke kudai ini surga. Yang pahalanya tadi. Karena akan ditunjukkan walaupun sebesar biji zarrah. Perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Balas kudai surga. Tapi nanti berakhirnya di neraka. Berakhirnya di neraka. Memang masuk surga, masuk, Pak. Masuk surga. Tapi berakhirnya di neraka. Beda kalau seandainya kita banyaklah pahala jadi dosa. Kita akan masuk neraka, pasti juga masuk neraka, dibalas oleh Tuhan. Walaupun dikit dosa, banyak pahala, tetap masuk neraka. Dikikis kudai. Jadi situ cara ini nih, kan dijelaskan oleh Allah. Bagi yang dikitlah dosa jadi pahala, nyon dulu ka dosa kudai. Jadi nyo dikit kudai dia nih. Nyo dikit kudai din juga. Kalau nyo dikit dulu dosa berarti nyo dikit kudai. Dosanya itu di neraka. Lah bersih ya, baru diangkat ke surga. Sebaliknya, kalau tadi, kalau seandainya banyaklah dosa jadi pahala, pahalanya dinjak ke kudai, surga dinjak ke kudai, tapi berakhirnya di neraka. Nah, nauzubillah yang ini ya. Akan berakhir di hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun khamiyah. Jadi api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Nah, inilah pentingnya tadi konsep kita tadi kan, ku ampusikum wa ahlikum nara. Aku sampaikan dengan kita di begading, nah begana, di sini ada cumbuk-cucung di sini, termasuk aku sendiri. Mari kita jago. Ku ampusikum wa ahlikum nara ini. Pertama kita jago nian sembahyang ini, dan kemudian menjagonya tidak cukup dengan 5 waktu baik, tapi sunat-sunatnya juga kita sampaikan. Ini terutama dengan anak-anakku juga nih. Masih banyak aku kira ini agak tinggal sunat, ya. Karena memang kita jadi kecek dulu di SD sampai disampaikan. Kalau sunat itu kita kerjakan ni dengan pengapo. Kalau dikerjakan dapat pahala, ni dah dikerjakan ni dengan pengapo. Padahal dalam konteks kita tidak masuk surga itu sangat penting. Ya, jadi sunat kita usahakan juga ya. Itu sholat. Ngapa sholat penting? Itu tadi satu. Yang kedua, sembahyang ini penting kita perhatikan nian, karena
sembahyang ini dapat ngapuskan dosa. Sembahyang ini dapat ngapuskan dosa. As-salatul hamsh wal jumu'atu wal jumu'ah kafaratu lima bainahuna malam tausyal kabair. Jadi sholat 5 waktu, inilah yang sholat 5 waktu, as-sholatul khamsah, sholat 5 waktu itu, kemudian Jumat ke Jumat, ya kan, itu dalam satu hadis riwayat Muslim akan menghapuskan dosa di antara keduanya, Jadi kalau kita sembahyang zuhur akan menghapuskan di antara perbuatan kita dari subuh ke zuhur. Kalau kita sembahyang asar akan menghapuskan dosa dari zuhur ke asar. Karena di hadis yang lain disebutkan, diibaratkan kita itu mandi 5 kali. Sholat 5 waktu sehari semalam itu dianggap kita mandi 5 kali. Maksudnya udah bersih ya? Artinya setelah kalaupun ada kotor dibersihkan. Oleh karena itulah di sini kita maknai kalau perbuatan kita tadi ada melanggar ketentuan Allah dapat dosa dari asar ke maghrib. Kalau kita sembahyang maghrib maka akan diampuni dosa-dosa yang jadi asar ke maghrib. Nah, kecuali dosa besar kata Tuhan. Kalau dosa-dosa kecil macam diampuni. Kalau dosa besar ni dah. Kalau dosa besar ni ada cara tersendiri ni dia baca hapus dengan itu. Dosa-dosa besar kan macam-macam, ya kan? Zina ni dia baca habis dengan itu. Dosa besar. Munajjah ni dia baca hapus dengan modal itu. Kan dosa besar. Termasuk fitnah. Fitnah itu dosa besar itu. Wal fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya dosa besar. Nah, tidak bisa dihapuskan oleh itu. Bagaimana cara mengusir fitnah? Tidak baca dengan sembahyang ini tadi. Fitnah berkaitan dengan manusia yang lain. Maka akan hapus dosanya itu kalau orang yang tadi difitnah memaafkan kita. Orang yang kita fitnah tadi memaafkan kita. Kalau dia tidak memaafkan, walaupun kita sembahyang terus, ini dihapus dosa ini. Ini dosa besar. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi hati-hati berkaitan dengan dimulai selain diri kita, baik dalam keluarga kita sendiri maupun keluarga dengan jemolainian. Nah, kita jangan saling fitnah-fitnah ini, apalagi dia begading. Di samping merusak hubungan keluarga, juga nanti ini akibatnya. Sembahyang terus percuma. Tapi dosa kita ini sudah habis. Akan masuk neraka juga. Nah, inilah pentingnya Jumat ke Jumat menghapus dosa-dosa yang dari Jumat ke Jumat. Nah, jadi satu sisi dia ini menjadi kunci untuk amal-amalan yang lain. Kemudian yang kedua, menghapus dosa. Makanya penting sekali sembahyang ini jangan nian sampai tinggal. Jemaah masuk neraka karena dosa. Kalau nido ada dosa, nido kak masuk neraka. Oh, nah, caranya sembahyang ini tadi. Habis terus dosa kita nih kan. Kita tidak mungkin nido berdosa. Kita tidak mungkin nido kak berdosa. Karena kita ni manusia ini telah dinikah oleh Tuhan pasti khilaf, lupa, sifat kita lupa, ada emosi, diberikan sifat marah, ya. Ini pasti. Karena kata Tuhan, kita ni di dalam diri kita masing ini wa nafsu wa masawwaha. Ba'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad ablaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Jadi dalam diri kita ini lah diletakkan ada jiwa ketakwaan, ada jiwa keburukan, keingkaran. Nah, barang siapa yang memanfaatkan tadi, mensucikan dirinya, mensucikan, artinya mau banyak memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, maka dia akan beruntung. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia banyaklah keburukannya yang dikedepankannya, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, ini penting sekali kita di Megading untuk hal ini. Nah, kemudian yang terakhir, poin ketiga, kaitan dengan kita ini untuk menjaga kerukunan. Kerukunan antara dia Megading, kerukunan kita dengan keluarga, dengan
laki bini. Nah, ini perlu kita dengar sama-sama, kita cermati sama-sama. Jadi, walaupun kita galak dengar di khutbah-khutbah nikah sering, ya. Hunna libasul lakun wa antum libasul lahun. Dia, pasangan kita adalah pakaian bagi kamu. Kamu adalah pakaian bagi pasangan. Nah, konsep untuk kerukunan itu. Konsepnya itu. Jadi kita jadikan pasangan kita itu sebagai pakaian kita. Dan kita jadikan pakaian untuk pasangan kita. Nah, pakaian ini ada yang sempurna. Yang namanya pakaian. Pakaian ini kan modelnya berubah terus. Kadang-kadang ketinggalan zaman modelnya. Nah, oleh karena ada kekurangan-kekurangan. Jadi kekurangan-kekurangan itu kita harus terima. Ketika kita itulah menyatakan bahwa ini bini aku, atau dikatakan dengan nikah telah dilakukan ijab kabul, maka usahakan pertahankan ini. Usahakan pertahankan, ya. Punya kekurangan pasti, punya kelebihan pasti. Oleh karena itu kita katakan yang paling ada contoh, istri Fir'aun bukan main. Siapa yang paling jahat di dunia ini? Belum ada yang paling jahat sejahat Fir'aun. Tapi bininya tahan. Nah, ini untuk kita di Begading. Bininya tahan. Walaupun Fir'aun. Asoko lemadanya kita nikahnya dipirsama dengan Fir'aun. Nah, masuk kita ni dia tahan. Ya kan? Karena dia manusia juga. Manusia biasa, bukan Nabi. Tahan. Yang laki. Nabi Lut. Lemado yang paling buruk, yang paling jahat selain istri Nabi Lut. Tapi lakinya tahan. Nabi Lut tahan. Sampai ndak dia terakhir, masih ndak menyelamatkan Nabi Lut. Nabi Lut itu sayang dengan bininya, walaupun bininya di belakang ngupat. Tapi dia tahan. Ditahankannya. Sampailah terakhir, kata malaikat, pergilah Nabi Lut ke depan, lagilah, jangan nginak ke belakang. Siapa yang nginak ke belakang itu akan tersapu dengan badai. Ini dikecekkan dengan Nabi Lut baik. Ngebinyo ni dah. Tapi Nabi Lut ni denda. Masih ada kicaknya dengan Nabi Lut. Kicaknya ngebinyo. Sampaikannya bahwa malaikat ngicak kali ini. Jadi yang mau nak selamat, jangan nginak ke belakang. Nyalah keruan, biniau tu sampai detik itu, sampai itu jahat juga. Karena tahunya pemuda dua orang yang merupakan malaikat yang datang ke Nabi Lut itu, hukum Nabi Lut itu, bininya lah yang ngicak yang jumlah banyak tu. Akhirnya datang. Maka ini dibaca lagi Nabi Lut menutupinya. Nah, masih ya. Nabi Lut masih ya. Kata Nabi Lut, jangan nginak ke belakang kau. Supaya kita masih pacar hidup bersama. Nah, tapi apa boleh buat? Karena bininya memang tetap juga. Justrunya curiga Nabi Lut. Curiga inilah kalau bini model ini. Ya. Laki nak berbuat padek itu masih juga dicurigai. Kalau Nabi Lut ni ngecak, kalau Lut ni ngecak adanya padek di belakang ni ini baik ni. Nah, sehingga masih ya boleh tu nginak ke belakang. Ni dia percaya dengan Nabi Lut tadi. Jangan-jangan ada banyak retu banyak di situ tu, tinggal ke situ. Nabi Lut ngajung ni dia ngajung nginak ke belakang. Begitu dia menoleh ke belakang, langsung tersapu. Anak lo itu juga ada contoh Nabi Nuh. Lah mana dia pendidikan terhadap anak? Sejahat-jahat anak, contohlah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sampai nyau anaknya dia kekeduaan, masih dia tahankan. Masih dia tahankan. Jadi begitu banjir, kiamat Nabi Nuh, anak Nabi Nuh itu kemudian masih sempat ketemu dengan Nabi Nuh di tengah ayat tu. Oleh Nabi Nuh panggil lagi, nak, naiklah ke perahu ni. Naiklah ke perahu ni, nak. Naiklah ke kapal ni supaya kita bisa hidup sama-sama lagi.
terus kita bisa hidup sama. Itu bapak terhadap anak. Jadi sejahat apa anak, dia tetap menganggap itu anak. Ini kan banyak gitu, jangan sampai kita itu juga maksud kita dibegading. Banyak gitu nih kan. Anak jahat dikit, nih dong, aku nih dong ngakui lagi ke anak. Pergilah situ. Nah itu. Nah kalau kita tidak berpatokan kepada Nabi Nuh tadi, nih dulu itu. Sampai lah di kedua, Nabi Nuh masih tidak menyelamatkan anaknya supaya dia selamat. Tapi karena memang anaknya tadi ini denda, ya apa dia buat. Itulah artinya kesungguhan dari seorang ayah, kesungguhan dari seorang istri, kesungguhan dari seorang suami terhadap kekurangan-kekurangan, keingkaran-keingkaran dari pasangannya, dari anaknya. Nah, kemudian juga termasuk juga ada yang bapak. Nah, mungkin ini karena waktunya, jadi mungkin itu ya perlu aku sampaikan kita sama-sama untuk watawasabil haq, watawasabil sabr, saling mengingatkan adik-adik. Nah, kebetulan karena tadi aku ditunjuk untuk menyampaikan ini, jadi kita sama-sama untuk merenungkan apa yang lah disampaikan ini tadi. Intinya jago, sekali lagi sama dengan ini anak tadi atau bak. Intinya sama ku ampusikum wa ahlikum nara. 3 poin ditambahi dari 4 poin bak tadi untuk menjaga. Pertama, jaga silaturahim supaya kita tidak masuk neraka. Banyak sebenarnya, tapi 3 poin yang dalam artian ini. Yang kedua, sembahyang. Salat 5 waktu ditambah dengan sunat untuk penyempurna supaya betul-betul kita tidak masuk neraka. Hingga dosa kita habis betul-betul habis. Ini dengan dosa sama sekali. Kemudian yang ketiga ini tadi, di dalam menjaga kerukunan kita dibegading, nak begana sama pasangan, maka kita harus menyadari semua kita ini pasti punya kekurangan. Menerima kekurangan itulah yang harus kita utamakan. Dan bagi yang punya kekurangan juga harus untuk terus berbenah. Jangan sampai kekurangannya itu terus ini dia tak berubah, tetapi inilah sifat aku. Tetap berusaha untuk berubah. Walaupun ini baca, tapi tetap terus berusaha. Dan yang kita terus menerima. Mudah-mudahan keluarga kita ini terjalin terus hubungan baik dan kita sama-sama nanti dikumpulkan di surga. Karena terakhir sekali hidup kita ini sebenarnya ya tujuan kita ke surga. Aku pernah sampaikan pengajian dengan ibu-ibu. Seligam apa laki kabagilah. Yang penting kaba beribadah ingat terus. Karena tujuan kita ini bukan ini. Nanti diganti laki ni kalau. Kita ni kan laki bini ni. Laki bini cek-cek ini. Di laki bini yang sebenarnya di ini kalau. Tapi ndak ngambil laki bini yang sebenarnya itu. Nyai cek-cek ni kudai diurus. Nyai cek-cek ni diurus. Kalau nyai cek-cek ni diurus ni tidak dapat. Nah, diurus dengan sebenarnya maka akan dapat laki bini yang sebenarnya. Ya. Nah, inilah. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nak ini lagi. Yang baik sedikit, sepatah dua patah. Ya, hal-hal lain baik. Misalnya, mumpung dan kumpul nih. Waktu. Ya ini dulu ngomongin waktu itu. Kita sembahyang kuda makan dulu di maghrib. Masalah itu ya kita nih momen kita ini jarang. Mumpung kalau itu kan. Itulah. Bayar jadi itu sendiri. Nah, yang ini jangan dong, nyawa kira-kira yang baik. Ini dong. Ngado, sebenarnya sampai kata dia lagi sampai ke Gado. Ah, enggak. Apa lah. Ya, ini dosa laku di sini tadi. Berarti kenet itu magnet itu nyampai berarti sini kan. Habis lo terius setelah sampai Gado lagi. Berarti ya kira-kira. Masalah sawit kan. Kalau sawit ini kan lagi gue mahal, ada rawan. Ini kan lagi dan itu kamu kerja. Misal wadonya kira-kira minta keamanan, ya kami jadi. Maksudnya itu jasa reman. Ini ada penghasilan.
Kalau dia itu amalnya ini lah mananya cerita katanya perusahaan persimpangan nih. Dan suruh lah bahas kasih. Iya, tadi lah dibahas tadi kan. Halo udah dibahas. Ya aku nih pembahasan tadi. Ini amaku bahasa gitu ini kan yang namanya usaha pedia baik itu nalak pada rami, bukan nalak di pada bakal rami. Artinya jadi kabar itu berarti makai ini pendekatan Cina berarti. Cina itu lah rami paling enggak. Amo uo ni tadi pakai pendekatan Padang. Pendekatan Padang. Amo Padang itu sugang neng napo dia, nunggu gunung jadinya. Tapi asap makan rami. Mana saham begitu gading di apotek situ kataku. Kata boleh di sini sudah, itu di situ. Di mana? Enggak mau apotek sini. Oh, di sini. Mantap. Di sini kok. Yang kata praktek dokter musik. Ya mantap. Jampoknya Simpang kalau baca ke sini dia. Dokter musik situ. Ama di Simpang tuh, abang Simpang itu biasanya kan ini itu mau ke Padang tuh masakan. Aku cuma nunggu setum situ. Bukan cuma bobat. Aku cuma ada bobat datang dia. Apa misalnya persimpangan tuh tadi kopi, misalnya kan. Cuma situ lum rami jemol pernah kuat tuh lanjut. Masih ya itu. Macam selesai. Selesai dulu. Abang ini udah nambah lagi. Kalau kita nambah lagi sebenarnya Oh. Ya itu. Lah tinggi cek kalau belum tadi. Kajian tinggi. Nah. Kita Ya ada baca mati ini. Lu baca mati kami itu. Nah ya kalau tasawuf memang itu. Nah, tambahlah dikit. Mumpung tadi. Sebenarnya banyak lah namanya masyarakat Nabi. Karena yang membuka pintu surga itu Rasulullah. Nah. Kalau tidak masuk surga, ya puji-pujilah Rasulullah. Cara mulia Jadi yang membuka pintu surga itu lagi. Sampaikan dengan kesempatan ini terkait menghormati, merawat, salah satu penyesalanku seumur hidup adalah satu. Ridho sempat ngurusi menjadi. Aku belum sempat ngurus menjadi, dua-duanya lah habis. Ibarat lagi ini kalau makan hidup, atau ketika aku membasuh keting aku enggak. Saking kan aku namanya belum pernah melemahkan, menghormati, menyatukan orang. Jadi ini mumpung di hidup ini lah. Nah tunjukkan. Bahasa kita ini memang kalau puasa mulu, cara gitu. Terjadi itu asal kita dari terjadi. Jadi penyesalan semua itu itulah. Aku menyesal karena belum sempat namanya melemahkan terjadi. Itu ingat lah ya. Tapi entah kalau namanya kan pendapat ukuran susulangan, namun aku ukuran kulit. Orang tua itu memang harus berdiri. Baik sebagai tambahan jadi kamu menyesalkan Pak. Ini penguat apa itu ya? Jadi kalau ini udah begitu kan? Ini udah kamu sampaikan. Kamu. Ya. Ini macam sebab kita mau makan. Jangan coba ini lah aja banyak. Oh. Apa kita udah maghrib makan? 20 menit lagi masalah. Amor itu internal itulah yang sangat. Ini udah baca di sini. Makan budaya mangkos semayang. Jadi makan budaya mangkos semayang. Tapi kalau aku minta kita nih mumpung lagi ini kita semayang sama-sama. Galau maghrib. Lo bak nih mam. Jadi nyelanang kalau di situ, nyetina di sini. Seluruh gitu ini. Mumpung ini ya. Momen ini kita manfaatkan. Main sini. Lo nyelanang-lanang di situ, Pak Imam di situ kan, nyelanang-lanang di situ, nyetina di sini. Ini supaya. Ini apa itu? Kita biar lagi. Belum akan dah. Belum apa? Kita ni bukan minta dua. Oh.
Kita ini tuh acara resmi cara ininya, cuman saling nasihat-nasihati. Makan situ, jangan sini kumar. Pada semayang telur. Ini Doa jong ini biasa mau paki, pacak tadi. Ada yang baca doa deh, doa makan deh. Apa deh? Apa deh? Hah? Alam malah kasih untuk berbuka gitu. Ya, berbuka puasa ada. Oh. Ya. Hah? Makan sini? Hah? Oh. Jadi? si karpet boleh ya? Makan sini, aku di situ. Kalau ala si karpet boleh ya? Ini be. Ayo lah sini, ya sana. Ya, aku dah ya doa. Kamu nih, karena karpet. Alang tanya. Ini burung. Kamu nak makan sini. Oh ini Wah, klub. ini. Tahu. Pada mak belas. Ya udah itu batak semayang klub sini. Mak belas. Ya. Mama yang mau karpet. Ah. Hai. Halo. Hai guys. Ini ada kue. Kue brownies. Mana? Lihat. Sayur. Bye. Assalamualaikum. Anu minum. Kan konten religi ini dia pakai hai guys. Bawa konten family. Ada ya. Kami konten religi kan? Langsung nyambung karena konten religi jadi kata Bu Bunda tadi Assalamualaikum. Rapi-rapi aku cari. Bukan, kata belas itu brownies, brownies kelas. Kelas tuh. Makan. Ayo makan. Ini baru orang besar sini. Mana sambal kering tadi? Hai apa dia? Sambal. Ya. Ini pada basuh aja dulu. Au. Ada Ayam mau Daging mulai berat ketemu ayamnya ada ayam. kalau kak balu. lama. Baru ini lama. Tahu aja. Nah, balu. Sampai itu aja mati om. Berusaha mati orang nama jantung. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waghfir lana warhamna wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, imanan kamilan wa yaqinan siddiqan wa qalban khashi'an wa tawbatan nasuha. Allahumma ya Allah, haqqin nabi Fatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Amin. Allahumma ya Allah, sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa taslimhu lana minna mustaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, ya karim ya mujibas salim ya sami'ud du'a. Bahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Demikian acara silaturahmi keluarga Munarwan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Terima kasih sahabat-sahabat mulia telah berkenan untuk menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya di dalam meraih kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.